Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sumpah Yuda. Dan kali ini gue lagi kedatangan sama sesosok yang dimana banyak orang bilang kalau misalnya anak bandel itu nggak bisa jadi apa-apa. It's the fake or not. Kita langsung aja ngobrolin bareng bersama Ilham Maulana. Ya. Iya, masih ngaku aja bos. Nanti kita akan bincang-bincang, sebelum itu langsung aja untuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe pastinya. Dan let's go, kita mulai. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Ilham Maulana. Halo Ham. Halo Kak. BTW nih Ham, jangan kaku-kaku banget dong. Iya. Ini udah enjoy banget ya. Udah enjoy banget ya. For your information nih guys, kalau misalnya ternyata si Ilham ini itu adalah sosok orang yang bekerja di balik layar ya Ham ya? Iya, baru mungkin ini first time banget ya, pertama kali banget masuk frame. Jadi talent atau tamu undangan ya. Di channelnya Sumpah Yuda. Oke. BTW nih, Ham, kalau misalnya tadi gue bilang adalah lu mungkin sedikit agak bandel, itu benar atau enggak sih sebenarnya? Iya, mungkin. Kenapa? Ya karena mungkin masa-masa remaja ya, masa-masa pencarian jati diri. Oh, pencarian diri jadi diri. Ya bener gak? Setuju gak? Benar. Karena kita melakukan, kayak kita berbuat yang mungkin dibilang bandel sama kebanyakan orang karena kita pengen tahu loh kayak kalau kita ikut kenakalan ini tuh gimana rasanya ketika kita ikut bandel tapi kita bisa memposisikan diri kita ketika di lingkungan bandel, tapi kita bisa memposisikan diri kalau misalnya si A bandel tapi kita nggak terlalu terjerumus atau terjun ke dunia mereka, itu kita it's okay gitu, fine aja. Cuma kalau yang salah itu ketika diajak bandel dan udah jatuh jadi kayak masih malah terjebak di dunia bandelan gitu ya. Jadi kayak karena kan ada orang misalnya kayak gini. Dia bandel karena cuma pengen tahu aja atau emang dari awalnya tuh dia bandel karena emang itu dunia dia. Oh, I see. Bener. Ketika emang orang bergaul dengan orang-orang yang lingkungannya itu nakal, tapi karena emang cuma pengen tahu aja, itu nggak bakal selamanya bandel. Oke, nangkep. Bener gak? Iya bener. Dan tapi kalau emang dasarnya dia udah bandel dan nggak mau keluar dari zonanya dia yang dari awalnya bandel, itu nggak bakal pernah nemuin atau nggak pernah keluar dari masa-masa kayak gitunya. Nangkep. Kayak gitu deh. Berarti ibaratnya dasarnya adalah kita boleh bandel tapi bodoh jangan ya Ham? Ya, kita juga harus membatasi diri sih. Harus batasi diri. Gue setuju banget sih kalau misalnya lu sendiri nih. Setuju atau enggak kalau misalnya ternyata lingkungan itu juga mempengaruhi nggak sih ya? Benar, mempengaruhi banget. Oke, gue nangkep. Iya. Tapi gue penasaran sih Ham, maksud gue gini. Kalau kita kan kenal itu adalah berdasarkan saat lagi ngopi. To be honest nih ya, kalau misalnya ternyata gue tuh emang pecinta kopi banget. Maksudnya dalam artian adalah gue penikmat kopinya nih. Dan gue ketemu Ilham itu di saat Ilham lagi melakukan perlengkapan administrasi. So, where you wanna go Ham? Emang lu mau kemana sih? Maksudnya mungkin dari lo udah lihat kan dari judul video ini juga, dari thumbnailnya juga adalah mau pergi ke Italia. Padahal seluk-beluknya latar belakangnya itu adalah ya udah agak-agak sedikit kurang baik gitu kan, alias agak-agak bandel gitu kan. Emang lu ke Italia ngapain sih ya? Maksudnya apakah sehebat itu diri lo? Enggak sih. Anjir. terus gimana? Kaku sih Kak, nggak apa-apa. Ini aja ya? Iya, direlaksin aja pakai gue, lu juga nggak apa-apa. Jadi awal ketemu kita kan, pertemuan pertama kita. Anjing, first time meet banget ya. First time meet gitu, first impression gitu sama Kak Yuda ini. Anjing kakak sih ya. Terus menghargai. Oke, siap. Pertemuan pertama kali ketemu Kak Yuda ini di Volcan Coffee. Ya. Itu tiba-tiba aja sih. Ya, nah terus karena itu lagi persiapan pemberkasan untuk kuliah. Kuliah. Oke, terus itu pemberkasan untuk kuliah Kak. Di Itali, insya Allah berangkat ke Itali, kuliah di Itali. Oke. Jadi kita kenalan tuh akhirnya. Terus kayak akhirnya kan sharing-sharing kan ya, kenapa kok bisa latar belakang yang awalnya jelek atau kurang baik
sampai bisa seperti ini gitu. Karena menurut saya pribadi, orang yang punya latar belakang yang dulunya buruk, kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau di depannya tuh dia juga bisa baik, dia bisa berubah. Karena jangan selalu melihat latar belakang orang atau jangan melihat masa lalu orang gitu, karena kita nggak pernah tahu orang itu ke depannya tuh nanti jadi apa, dia tuh mau kayak gimana gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu rezeki kita tuh ada di mana. Betul banget. Tapi nih Ham, kalau misalnya lu biar relax sambil ngerokok boleh kali? Sebat dulu sekali. Di Itali setahu gue harga rokok mahal cuy. Nggak ada yang ini ya, nggak ada filter. Iya, nggak ada filter. Tapi nih Ham, kalau misalnya lu sendiri, kira-kira apa sih yang jadi motivasi lu hingga akhirnya, apakah mungkin emang lu sesakit hati itu kah sama orang-orang yang ngejudge lu saat dulu lu sebandel itu hingga akhirnya yaudah gue mau nge-challenge diri gue sendiri nih, gue pengen pergi ke Itali, gue nyari informasi beasiswa, and congratulations for you pastinya ya Ham ya. Yes. Karena akhirnya lu dapat notifikasi email katanya ya kalau nggak salah. Motivasi lu apa sih sebenarnya? Motivasinya karena ya awal motivasi pertama ingin membuktikan kalau orang yang maaf ya, saya kurang mampu mungkin. Dalam finansial ya. Sama kok. Terus tapi gimana sih caranya agar dengan keterbatasan finansial ini kita bisa membuktikan kalau kita tuh bisa kuliah juga loh gitu. Nangkap. Gitu kayak masalah finansial tuh bukan masalah yang paling utama untuk melanjutkan studi lebih tinggi, karena masih ada jalan lain kok. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara kita ikut beasiswa. Betul. Dengan kita ikut jalur prestasi mungkin. Japres benar. Jadi jangan selalu memikirkan finansial ketika kita emang punya niat dan kemauan untuk melanjutkan studi atau ke perguruan yang lebih tinggi. Itu intinya. Dan waktu itu gap year Kak, 1 tahun ya. Karena gap year itu apa sih? Gap year tuh nganggur mungkin ya kalau. Gap year tuh kayak abis lulus nggak langsung kuliah. Benar. Itu gap year. Terus waktu itu karena emang nggak punya uang untuk kuliah, akhirnya gap year. Dan akhirnya jadi freelance di industri kreatif ya. Mantap. Di bidang videografer, fotografer dan editor. Dari sana sedikit-sedikit ngumpulin uang untuk bisa kuliah juga, karena menurut gua pribadi kuliah itu penting untuk masa depan, walaupun nanti juga kita pasti bakal kerja. Kayak Terus mungkin mindset orang beda-beda atau kehidupan orang-orang beda-beda kan ya. Ada yang mau langsung turun ke dunia pekerjaan, bener. Ada yang mau kuliah dulu baru kerja, ujung-ujungnya pun nanti kan kerja. Tapi ada satu hal loh yang kita bisa dapetin di dunia perkuliahan itu. Apa? Yaitu relasi dan pengalaman dari orang-orang yang kita temui nanti di dunia perkuliahan. Dan nantinya kita bisa bisa sharing bareng sama mereka. Betul. Bisa nambah-nambah teman-teman baru. Terus dan nggak menutup kemungkinan kalau seandainya nanti lulus kuliah kita mau bikin bisnis atau sebuah pekerjaan, kita bisa ngambil dari orang-orang kuliah ini loh. Dibandingkan orang yang lulus SMA langsung kerja, pasti relasinya cuma orang-orang yang ada di perusahaan itu. Kayak nggak bakal jauh-jauh, kenalnya cuma pasti itu aja. Iya, gitu. benar. Dan motivasi untuk buat kuliah itu, karena pengen banggain orang tua. Harus keluar negeri tapi bukannya orang tua lu bakalan jadi sedih gak sih orang tua lu pas tahu kabar kalau ternyata lu harus pergi meninggalkan Indonesia? Sedih sih, nangis. Nangis terus. Sampai sekarang. Terus gimana? Katanya mau ngebahagiain orang tua, tapi kok nangis? Nangis bahagia ya? Nangis bahagia. Bukan nangis kecewa. Oh iya benar. Terus karena ingin membayar semua kesalahan sih intinya. Kesalahan masa lalu yang mungkin dulu pernah nyakitin orang tua dengan hal-hal yang dulu pernah gue lakuin terhadap orang tua. Entah itu secara langsung atau nggak langsung, kita nggak pernah tahu. Tapi intinya walaupun kita nggak bisa membalas budi orang tua, tapi pengen rasanya ngebagiin orang tua gitu. Kayak gue butuh tisu nih. Tapi nih Ham, gue menarik sama cerita lu ya, di mana tadi lu bilang itu adalah gap year. Gap year 1 tahun itu it's mean
Lu tadi lu bilang juga kan kalau misalnya ternyata selama 1 tahun lu ngambil freelance di industri kreatif gitu kan. Nah, selama 1 tahun hingga akhirnya you get some notification from your email. Yes. Itu kalau misalnya ternyata you accepted for educational in Italy. Yes. Italy. Apa sih bilangnya? Italy. Italy, oke. Yes. Maksud gue adalah persiapan yang lo lakuin tuh apa aja sih, Ham? Maksudnya apakah bener-bener nyari pelet atau mungkin nyari susu? Nyari ini ya bayar dukun. Apa sih persiapan lo, Ham? Kalau untuk persiapan Kedengeran nggak kalau ada kayak gini? mungkin di-cut lo ya. Ayo udah. Oke, mungkin untuk persiapan. Hmm. Kalau untuk persiapan selama gap year ya, selama sebelum kuliah itu dulu tuh searching kayak gimana caranya gue bisa kuliah tanpa ngeluarin modal atau biaya. Akhirnya kepikiran bener. coba deh ikut beasiswa walaupun dulu udah daftar banyak banget. Ya, salah satunya dulu Turki, Rusia, Korea, Australia, Jepang, terus Kairo. Cuma nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Oh, selama 1 tahun itu lo daftar juga ya? Daftar juga. Tapi ada satu yang keterima yaitu studi abroad atau pertukaran pelajar. Cuma waktu itu terkendala juga di finansial karena dulu tuh nggak pernah berani ngambil resiko setiap ada kesempatan. Dan itu yang gue dapetin ketika lu punya kesempatan, tapi lu nggak bisa ngambil resiko, kayak kesempatan lu nanti bakal hilang. Lebih baik lu ambil resiko daripada kesempatan lu hilang, intinya gitu. Jadi ya udah ambil dulu aja gitu. Masalah resikonya gimana jalanin aja dulu. Oke, berarti gue dapet intinya nih, Ham ya. Kalau misalnya ternyata untuk preparationnya, itu yang pertama dimulai dari diri kita sendiri itu dengan dasar take a risk. Yes. Ambil resikonya. Ya karena dulu punya alasan gap year juga karena ingin menciptakan jati diri sih. Anjir. Karena agar nantinya kayak kita tuh nggak bakal bingung kalau nanti kuliah nanti tuh kita mau ngambil jurusan apa, terus mau nanti kalau nanti pas kuliah ngambil jurusan ini prospek kerjanya kita bakal di mana. Oke, benar. Akhirnya selama setahun mungkin ya, selama setahun itu gap year, akhirnya udah nentuin kalau nanti gue kuliah, seandainya gue nanti kuliah, gue bakal ngambil komunikasi. Yang walaupun dulu impiannya tuh ya HI, hubungan internasional. Oke. Ya international relationship. Cuma akhirnya setelah dipikir-pikir lagi karena mungkin basicnya ada di bidang kesenian atau di industri kreatif. Akhirnya ya udah deh ngambil komunikasi dan nanti prospek kerja itu nanti bakal kayak gini loh, kayak gini. Akhirnya udah nanti kalau mau kuliah pasti harus ngambil itu. Berarti gue dapat 2 poin. Yang pertama itu take a risk, sama yang kedua itu your motivate have to strength. Yes. Harus strong juga. Ya karena ada gue punya moto hidup. Anjir, berat nih bos. Gue punya moto hidup yang setiap apa yang gue lakuin itu harus dihubungkan dengan moto hidup gue. Oke, apa tuh? Contohnya gini, jadi moto hidup gue itu ada 2. Yang pertama adalah bikodri mata tani tanalu mata tamana. Artinya? Artinya, di sini ya artinya. Yaitu artinya itu ketika usaha lu segitu, segitu juga hasilnya akan lu dapat. Dan satu lagi ada latah takir manduna ka apa likuli syai'in maziyah. Jadi jangan pernah meremehkan orang sekalipun karena setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing. Jadi Masya Allah. Dan itu tuh gue realisasikan di kehidupan yang nyata ya. Setiap apa yang gue lakuin kayak misalnya gini, gue mau kuliah tapi target gue 70%, tapi usaha gue tuh nggak bisa mencapai 70%. Berarti gue nggak bakal bisa kuliah dong. Maksud dalam artian kalau lu mau kuliah, lu harus mencapai 70%. Tapi karena usaha lu nggak bisa mencapai 70% atau lebih, berarti ya usaha lu kurang gitu. Oke, nangkep. Dan kita tuh nggak pernah tahu usaha orang itu lebih dari kita atau enggak. Seandainya kita tidur jam 10, kita nggak pernah tahu orang lain tuh bisa tidur jam 3 malam, jam 2 malam. Dan itu tuh kita, ya kadang kita harus pikir kayak usaha gue tuh udah maksimal belum ya, lebih dari orang lain atau belum ya. Dan yang kedua, latah takir mandunaka falikuli syai'in maziyah. Ya gue setiap ketemu orang atau misalnya saya ketemu orang baru atau ketemu siapapun itu, jangan pernah meremehkan dia gitu, kayak karena dia pun punya kelebihan kok gitu. Kayak
kita juga nggak pernah tahu kelebihannya apa gitu. Tapi ketika kita nanti tahu, oh iya kelebihan orang ini tuh dia tuh kelebihan dia itu ini loh gitu. Kayak Sumpah ya gue berasa kayak lagi diceramahin. Anjir susah ya lulusan. pondok. Tapi nih Ham, gue penasaran deh. Maksud gue adalah gini, your motivation, your motto, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Yeah. So speechless banget sih. Maksud gue gini, itu kan adalah sebuah preparation dalam diri ya jatuhnya ya. Berarti mental harus dikuatkan juga dengan dua dasar itu, ya kan? Setuju ya? Setuju. Oke. Tapi kalau misalnya ini Ham, lu sebenarnya kuliah di Italia itu di university apa sih? Universitas Calabria. Calabria. Iya. Itu di mana? Di kota Calabria. Kota Calabria. Jurusannya? Jurusan Komunikasi dan Kesenian. Oke, dan lu Sambil diminum ya? Iya, minum aja kentang boleh. Kentang goreng. Yang penting hidup jangan kentang. Maksud gue gini, Ham. Maksud gue adalah lu bisa mendapatkan beasiswa. Itu lu beasiswa apa sih? Beasiswa kampus apa negara? Beasiswa kampus. Oh, beasiswa kampus. Nah, maksud gue mendapatkan beasiswa kampus seperti yang lu dapatkan itu ada syarat administrasi yang perlu disiapin gak sih? Ada Apa tuh? pastinya ada. Yang pertama tahap satu itu adalah pemberkasan. Pemberkasan di sini itu adalah seperti nilai raport, transkrip, terus nilai raport itu ijazah mungkin ya, ijazah. Oh, ijazah. Oke, maksudnya ijazah, transkrip nilai, motivation letter, terus kayak apa ya, dan syarat lainnya. Syarat-syarat lainnya apa yang paling the most important? Ijazah sih sama motivation letter. Oh, itu dua ya. Selainnya itu berkas pendukung seperti sertifikat, CV dan sertifikat kayak seperti sertifikat bahasa seperti TOEFL, IELTS. Tapi ada persyaratan untuk kuliah di luar negeri itu harus punya paspor. Harus punya paspor, oke. Iya. Iyalah. Sama visa juga kan kalau nggak salah Itali. No, itu buat pendaftaran aja. Oh, visa tuh buat pendaftaran doang. Enggak, paspor buat pendaftaran. Naon sih anjing? Jadi gimana maksud gue? Jadi ketika kalian mau apply beasiswa di luar negeri, ada yang memang si beasiswa ini mensyaratkan kalian tuh harus punya paspor dulu. Oh. Itu sebagai persyaratan. Karena ya nggak tahu juga sih itu mungkin persyaratan umum atau gimana. Cuma memang ada beberapa yang nggak mengharuskan untuk pakai paspor. Cuma ya sepengalaman udah dua negara yang emang harus pakai paspor, antaranya Rusia dan Italia. Oke. Nah itu tuh harus punya paspor dulu baru bisa apply. Iya sih bener. Tapi nih guys, asik guys gitu. Gue penasaran, maksud gue adalah lingkungan itu tidak munafik akan mempengaruhi karakter diri kita sendiri juga dong. Iya. Iya kan? Nah, gue penasaran sih, maksudnya motivation letternya Ilham yang diisi mungkin udah pasti adalah keluarga. Iya benar. Iya kan? Tapi another dari lingkungan lo, lingkungan yang lainnya itu, apakah sebuah sahabat yang namanya Kansa itu menjadi motivation letter lo, Ham? Cuma mulut gue julid banget loh anjir. Kebetulan Kansanya ada sebenarnya lagi. Dia gini nongkrong guys. Itu motivation letter yang lu isi apa aja, Ham, kira-kira? Oh, lagi ngunyah ya? Lagi makan, Pak. Oke. Motivation letter yang dikirim? Iya. Atau gimana? Iya, isinya apa aja tuh yang lu isi? Mungkin bisa dibagikan triknya, tipsnya gitu kan? Yang pertama, motivation letter di sini yang pertama lebih menjurus ketika motivasi. Siap. Masya Allah. Kayaknya ngomongnya ada Arab-Arab begini ya. Jadi yang dimaksud motivation letter ini itu lebih apa ya namanya? Lebih apa sih? Lebih personal. Enggak. Lebih Dipacu kuda banget lu mikirnya ya? 5 menit kemudian. Lebih apa anjir? Apa ya? Pokoknya lebih fokus ya. Gitu aja lah. Atau apa lupa bahasanya. Misalnya lebih fokus kita kayak motivasi kita mau kuliah di luar negeri itu apa? Apa yang ketika nanti lulus di sana tuh kalian mau memberikan apa untuk negara kalian? Oke. Dan
apa yang memotivasi kalian untuk memotivasi kalian untuk bisa kuliah di luar negeri. Jadi lebih ke sana sih. Dan ya di situ dirincikan kan dijabarkan kalau motivasi untuk kuliah di luar negeri itu karena yang pertama karena pengen karena pengen punya pengalaman baru mungkin ya. Oke, the new Di luar negeri, experience. yes, new experience, new friend. Oke. Kayak relasinya jadi lebih ke internasional mungkin dan Boleh dong, Cuk. terus tantangan di luar negeri juga lebih berat kayaknya. Jadi itu bisa melatih atau membangun mental kita tuh lebih kuat gitu. Karena kan kita di negara orang ya, mau nggak mau kita harus ngejaga image, ngejaga sopan santun dan adab. Gimana caranya di negara orang tuh kita harus sopan. Oke, dan jangan petakilan lah. Yang kedua kan motivasi letternya itu rencana setelah kuliah. Oke, after ya. Nah, apa sih kalau misalnya di Indonesia tuh prodi ya? Jurusan. Program studi. Program studi. Oke, jurusannya. Setelah lulus kan? Setelah lulus apa disebutnya? Graduation. Maksudnya setelah lulus kamu mau ngapain? Kayak skripsi apa gimana? Oh, tugas akhir gitu. Nah, tugas akhirnya. Jadi di situ penelitiannya mau apa? Oke, nangkep. ya sih kayak gitu mungkin. Ih, kumaha sih ini teh? Iya, lebih tepatnya kayak gitu kayaknya. Oh gitu, berarti kayak penelitian lo mau apa juga perlu dicantumin di motivation letter? Lebih ke tujuan. Oh, lebih ke tujuannya. Tujuan kayak setelah kamu lulus dari sini, kamu mau ngapain? Gitu. Iya, gue dapet. Jatuhnya apa itu? Ya, your future dreams. Iya, benar. Saya mempunyai tujuan kalau saya ingin membangun sebuah organisasi di bidang industri kreatif di mana saya ingin mengajak masyarakat lebih kreatif dan penuh inovasi. Tentunya di Pembaharuan gitu. Karena biar bermanfaat karena gini. Nantinya hidup itu kan dinamis, berubah-ubah kan, penuh perubahan. Nah, kadang orang yang kreatif dan penuh inovasi itu sangat dibutuhkan nantinya. Gitu. Oke. Dan itu yang gue pengen bangun, sebuah organisasi yang dimana gue mau mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dan penuh inovasi. Gitu. Oh, gue nangkep. Berarti lo di sini kayak harapannya nanti after your study, lo bisa menjadi wadah fasilitas. Nah, bener. Oke, nangkep gue. Pengen membuat sebuah organisasi gitu, membuat wadah di mana orang-orang tuh bisa belajar bareng gitu. Oh, kayak gila. Ayo. Mulia sekali cita-cita lo. Tapi nih Ham, gue penasaran sih. My last question. Maksud gue adalah gini. Ketika ya udah karena udah akhirnya dapat notifikasi email lu bisa berangkat ke luar negeri itu alhamdulillah banget. Yeah. Gue seneng banget sih. Hopefully gue juga sebenarnya pengen banget bisa ke luar negeri untuk kayak beasiswa atau bahkan ternyata bisa melanjutkan studi. Amin. Nggak semua orang lo bisa dapat kesempatan itu, Ham. Bener. But why? Hingga akhirnya kenapa lo memutuskan ya udah gue mengambil ini dan bismillah gue bisa gitu. Karena kemauan. Untuk menghajar orang-orang yang sudah ngejudge lo. Iya. Oh beneran? Ingin membuktikan sih. Oh, oke. Intinya. Karena mungkin pembalasan yang paling efektif dengan pembuktian. Anjing quotes guys. Iya bener juga ya. Ya daripada banyak omong. Bener. Terus nggak ada buktinya kan percuma juga. Mending langsung dikasih bukti. Ini lo gue. Maksud gue. Ya mungkin ini sebuah pencapaian. Pencapaian. Ya, kalau gue tuh bisa kuliah juga gitu. Mantap. Oke, kalau gitu sebelum akhirnya gue masih ada satu question yang dimana menurut gue ini mudah-mudahan bisa terkesan banget ya. Ya. Tapi sebelum itu kita main games dulu. Tipsnya adalah kalau misalnya ternyata Ilham ini nanti akan diberikan sebuah pilihan ya dimana lo harus menjawab cepat dan jujur. Oke. Siap ya? Siap lah. Pertanyaannya nggak banyak. Cuma 5 aja, Ham. 10 juga gak apa-apa. Oh, serius? Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Lo milih mana, Ham? Antara cewek atau orang tua? Orang tua.
Kenapa lu milih jadinya orang tua? Maksudnya kan nanti lu hidup juga kan sama wanita gitu kan. Jadi gimana tuh? Ya sih hidup sama wanita gitu kan. Oke. Cuma yang paling penting untuk sekarang sih yang paling berharga itu orang tua. Oke. Karena apa ya? Mungkin gue bisa bilang kalau orang tua tuh harta paling berharga di dunia. Harta yang paling berharga. Oke, guys. Oke, terus ada lagi gak kira-kira kenapa selain itu juga? Karena milih orang tua ya. Ya udah sih emang orang tua segalanya ya. Orang tua segalanya. Oke, next question ya. Yes. Pertanyaan kedua. Nungguin ya. Nungguin ya. Pertanyaan kedua adalah sahabat atau pacar? Sahabat. Oh, iya. Lu ngomong sahabat karena ada Hansa kan di sini? Enggak. Oh, enggak. Kenapa? Gini. Pengalaman ya. Oh, oke, pengalaman gimana? Walaupun misalnya masih gini, mungkin sekarang kalau kita punya pacar, mungkin pacar yang selalu banyak ada waktu buat kita gitu. Tapi dulu sebelum lu punya pacar lu sama siapa gitu kayak. Dan nantinya pacar juga nggak bisa selalu, maksud gini, yang benar-benar sahabat gak sih? Oke. Kalau yang memang benar-benar sahabat, gue lebih pilih sahabat. Oke. Karena ya itu tempat keluh kesah gua gitu, kayak saling bertukar cerita juga di sana. Hansa, lo lagi dijilat nih. Tuh, bohong cenah kumaha tah. Ya udahlah ya. Hanya lu dan Hansa yang tahu. Ya. Hanya aku dan Tuhan. Wah, gokil. Lanjut nih pertanyaan ketiga, yaitu adalah ilmu atau uang? Ilmu. Kenapa? Lu masih punya ya? Gue makan mulu nih perasaan kayaknya tadi. Lapar pak. Kita bisa ini langsung aja kali ya ke warteg. Kenapa milih ilmu? Dulu ada satu cerita, bukan maksudnya cerita ini ya. Apa tuh? Cerita yang pernah dialamin. Oh, oke. Waktu ditawarin sama Pengalaman berarti ya, bukan pengalaman, cerita. benar. Oke. Iya, pengalaman. Waktu ditawarin kerja. Lu mau ilmunya atau uangnya? Itu saat lagi interview? Ya. Oh oke, menarik nih. Terus? Ya terus jawab ilmunya. Oke. Karena dengan ilmu, sampai kapanpun ilmu tuh nggak bakal habis, tapi uang tuh bakal habis. Gila sih. Kalau lu dapet kayak kalau emang lu awalnya mau belajar kayak lu mau dapetin ilmu di sini, kayak lu bakal banyak hal yang lu udah bakal dapetin gitu. Dan ketika emang lu nantinya udah punya ilmu yang banyak, duit tuh bakal ngikut gitu. Kayak ya emang mungkin emang kita juga butuh uang, cuma ilmu juga lebih penting sih. Iya, bener. Gitu. Ilmu. Gila lu S1 aja. Lu S1 kan ya? S1. Iya. S1 aja udah langsung ke Italia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu baru 3 pertanyaan ya? Iya, 3 pertanyaan. Pertanyaan keempat adalah banyak uang tapi sakit-sakitan atau hidup sehat dengan berkecukupan? Alias pas-pasan aja. Berkecukupan. Kenapa? Nggak munafik ya, maksudnya daripada kaya sakit-sakitan, mending hidup yang berkecukupan tapi sehat walafiat. Iya sih bener. Apalagi biaya operasi mahal. Benar. Dan juga kalau misalnya kita menjadi orang yang berkecukupan itu, kita malah jadi lebih bersyukur sih. Karena kan kita diberikan kehidupan yang berkecukupan gitu. Dan dimana kita dituntut, ya lu bersyukur, lu masih bisa dikasih cukup kok sama Allah. Oke, benar. Ibaratnya kalau kaya kita takut hilaf aja juga kan. Iya. Akhirnya semua makanan dimakan akhirnya nggak peduli sama kesehatan. Tapi kalau kayaknya sehat, mau. Semua orang juga mau, Ham. Ya Allah, gue kesel juga. Oke, the last question ya. Ini hati-hati loh Ham jawabnya. Gue ngasih clue hati-hati jawabnya. Tapi harus cepat dan jujur. Balik kerja di Indonesia atau stay di Italia untuk kerja? Lama ya mikirnya. Sulit sih. Bisa opsi gak sih? Enggak. Iya. Curang ya dia yang malah lama oke. jawabnya. Apa tuh? Lebih baik kemana?
balik kerja di Indonesia atau stay di Italia untuk bekerja? Lebih baik balik ke Indonesia apa di Itali stay kerja kerja Intinya lu mau milih kerja di mana? Mau balik ke Indonesia atau di Italia? di Indonesia Kenapa? karena tanah lahir ku Indonesia. Insya Allah. Karena kan tujuannya juga nanti apa ya, mau membangun sebuah wadah yang tadi itu di Indonesia gitu. Karena niatan buat kuliah di luar negeri itu cuma pengen dapetin ilmunya. Maksudnya nanti direalisasikannya tuh di negara sendiri. Ibaratnya mengabdi pada negara. Gila, jiwa nasionalisme lu patut dihargai ya? Boleh? Boleh. Nggak juga sih. Oh enggak? Atau lu nyari yang aman? Gimik ya. Oke, kalau gitu udah habis gamesnya sama 5 pertanyaan aja. Nggak ada jam. Nggak ada jamnya ya. Tapi sebelum itu nih, sebelum ke pertanyaan terakhir, bukan games, ini bukan games. Yeah. Gue mau ngucapin terima kasih juga untuk Volcan Coffee karena udah ngasih space untuk bikin video ini. Gokil sih parah. Kalau misalnya nanti lo mau cek, langsung aja cek Instagramnya, ini gue pop up. Di sini nih. Di sini aja deh. Di sini aja. Iya, di sini aja. Terada nih muncul di sini nih. Karena jujur emang tempatnya, buat gue pribadi sih ini tempatnya emang cukup estetik. Iya. Apalagi dengan tema vintage-nya lo jadi kayak balik lagi ke nuansa mungkin nuansa sebelum kemerdekaan atau bahkan ternyata emang ya udah ini vibes Indonesia banget sebenarnya. Dan adem sih. Adem sih. Ya iyalah Bogor kota hujan. Iya. Oke, my last question, the real last question. Seandainya lo balik ke Indonesia dengan gelar lo yang lo dapatkan dengan kesempatan beasiswa ini, hal pertama yang bakal lo lakukan itu apa? Ibaratnya kayak harapan lo yang mudah-mudahan tercapai gitu apa? Pengen buat sebuah komunitas atau organisasi di mana gue bakal ngerekrut orang-orang yang ingin belajar. Orang-orang yang ingin belajar. Ya, kayak dan maksudnya orang-orang yang pengen belajar di sini adalah yang terkendala di bidang finansial atau perekonomian lah ya. Perekonomian. Dia pengen belajar ini, tapi kalau pengen buat belajar itu tuh mahal loh. Dan gue tuh pengen ngebangun itu. Kayak orang tuh semuanya punya impian gitu. Masya Allah. Nah kita sebagai orang yang punya ilmu atau yang nanti yang gue punya cita-cita untuk membangun sebuah komunitas itu, kita juga harus memfasilitasi kalau emang nanti mampu untuk memfasilitasi orang-orang yang nggak mampu gitu. Amin. Jadi dalamnya, jadi kayak ambil contoh ya kayak ada orang yang pengen bisa ini, bisa itu, tapi dia terkendala di device atau finansial dan akhirnya nggak bisa terrealisasi impiannya. Dan gue pengen kayak narik orang kayak gitu, kayak lu bisa loh walaupun finansial lu nggak mencukupi atau emang lu finansialnya nggak banyak, tapi lu bisa loh gitu, kayak dengan ikut ke gue ini gitu. Kayak gue pengen ngumpulin orang-orang kreatif yang terbatas dengan finansialnya gitu. Mulia gitu sekali. Amin. Mudah-mudahan terwujud ya Ham. Amin. Ya. Tapi sebelum itu gue mau challenge lu dong Ham. Apa challenge? Kan nanti kan dia bakalan kuliah di Italia ya guys ya. Gue pengen dengan harapan Ilham bisa mengajak teman-teman semua untuk bantu support channel ini dengan subscribe tapi menggunakan bahasa Itali. Anjir. Udah latihan ya? Enggak Ham, boleh dong Ham, dicoba Ham. Non dimenticare di mettere mi piace, commentare e iscriverti. Oke, artinya? Don't forget to like, comment, and subscribe. Kalian masih belajar juga guys. Nih ngadi-ngadi nih. Oke, kalau gitu sebelum gue tutup, please dong Ham kasih harapan atau mungkin sebuah pesan kepada teman-teman semua yang lagi nonton channel ini untuk barangkali ada juga nih yang cita-citanya sama kayak lo Ham yang pengen kuliah di luar negeri. Nah boleh dong. Cita-citanya? Nah, kasih pesan mungkin atau apa gitu kan. Based your experience. Mansaro ala darbi wasola. Artinya? Ketika ada kemauan pasti ada jalannya. Masya Allah. Gitu aja sih.
Luar biasa. Emang beda ya otak-otak yang Enggak lah. udah siap dapat beasiswa gitu ya saya. Gua manggil Hansa mulu karena dari tadi si Hansa tuh kayak, aduh ini berat banget, aduh ini bukan sahabat gue banget gitu. Ini dia sebenarnya ketawa-tawa guys. Tapi gue setuju banget sama kata Ilham kalau misalnya tadi yang di games, lu memilih ilmu. Karena to be honest aja nih ya, kalau misalnya emang gue juga prinsipnya adalah ilmu dulu. Lo harus kejar yang namanya ilmu itu setinggi mungkin karena apa? Jangan sampai kita yang ngejar duit sehingga akhirnya kita nggak berilmu. Sayang gitu kalau misalnya duit kita banyak tapi kita nggak punya otak, Bener. kita nggak punya attitude, itu rasanya it's nothing gitu istilahnya. Jadi buat gua, buat lo juga yang misalnya emang pengen mendapatkan segala sesuatunya, please berilmu. Bener. Dan beradab. Oke, Ham, kalau gitu thank you so much for your coming in this channel ya kan. You're welcome. Hopefully lu juga bisa sukses sama pendidikan lo yang di Italia nanti. Mohon doanya ya, semoga dilancarkan semua urusan. Amin. Saya pribadi dan Apa? apa Hayuda. Semoga apa ya semua apa namanya Niat baik, dimudahkan dan dilancarkan. dan semua apa namanya dilancarkan segala Urusannya, Masya dan Allah. diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, yang penting halal ya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga pastinya. Support channel ini karena mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama. Nih, loncengnya di sini nih. Iya, di sini. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Iya. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.